Shalom, shalom. God bless you, and we hope that you had a good night's rest. And welcome to morning breakfast with God. We have Pastor Metta and Pastor Emma here, and we usually do this in two languages, in English, and later you hear the Bahasa translation. We hope that this gives you the capability to learn it. I mean, especially Malaysians, you all understand Bahasa, so the Bahasa Indonesia, although there are some variations, I'm sure you'll be able to understand that. We hope that this guides you with some understanding, and we hope we can go deep, right, with this understanding, not just on understanding the application in your life. Yeah. We just hope that this continues. And for those who are new, please know that this has been going on for 2 years now. So go back and look at all the others. There are no repeats. So far no repeat, right? So we hope this bless you. Ya, shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di pagi yang luar biasa, di mana kita boleh menikmati berkat Tuhan yang selalu kita rasakan. Tuhan berikan setiap harinya yang selalu baru dengan indah. Nah, kami Pastor Metta MIU sekali lagi mengucapkan selamat bergabung di dalam program kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan, atau kita katakan sebagai kebaktian pagi kita melalui renungan harian pagi hari. Yes. Nah, untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini, seperti biasa nanti kami akan memberikan beberapa informasi ya Pastor Metta ya. Tetapi sebelum itu, kami Pastor Metta MIU rindu untuk mengundang kita semua yang pada pagi hari ini boleh hadir bersama-sama dalam program ini, baik melalui Facebook, YouTube ataupun Instagram. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa terlebih dahulu agar kiranya tangan kasih Tuhan memimpin kita dengan sangat indah pada kebaktian pagi kita ini. Setelah itu kita akan memberikan beberapa informasi sebelum kita masuk kepada pujian yang pertama. Jadi mari saudara terkasih sama-sama kita bersatu di dalam doa. Praise you, Father. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. We thank you for the blessings you bring in our life. That for all of us, you have kept us safe during this crazy pandemic that has been extended, Lord. We thank you that you've given us wisdom, you've given us praise in the things we do, Lord, by blessing us. Lord, we thank you that you're going to guide us in this message today that will allow us to teach everybody or show everybody what you want them to see, especially in extending our life. Yes, we thank you, Lord, that you're going to guide us in these times of difficulty in extending our lives through the wisdom we're going to receive in you. We thank you in Jesus' name we pray.
Amen. Haleluya, amin. Ya, yang baru pertama kali mengikuti program ini, sekali lagi ini adalah program yang kami laksanakan melalui gereja kami GKA Holy Ministry setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia, jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Dan kami akan menggunakan dua bahasa dalam program ini, dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Inggris. Dan juga kita akan membawakan dua worship di awal dan di akhir dari program ini. Yes. Baik, saudara terkasih, mari saatnya kita siapkan hati untuk kita masuk di dalam worship kita yang pertama. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk yang masih bersama keluarga di rumah, yuk ajak berkumpul keluarga. Kita bergandeng tangan terlebih dahulu memuji Tuhan. Setelah itu kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini bersama hambanya Pastor Meta. Nah, pujian yang akan kita bawakan untuk mengawali kebaktian pagi kita, renungan pagi kita ini berjudul Our God. Wow, Tuhan kita luar biasa, begitu indah, begitu baik, ya. Nah, ini kita siapkan, kita akan masuk dalam pujian kita. Pastor Meta akan saya thank you dulu untuk pribadi yang menciptakan karya pujian yang indah ini dan juga merangkum hai untuk kesemuanya. Kita akan masuk setelahnya untuk masuk dalam pujian kita. Silakan Pastor Meta. Yeah, so we will start with a praise and worship session. Just a quick one. We usually have one at the start and then we have another one at the end. Yeah. And today we're starting with Our God, right? It's a song written by Chris Tomlin, very, very famous writer. Amen. We have Jesse Reeves, also another one, and we have Jonas Myrin and Matt Redman. If you remember, Matt Redman is the one that wrote 10,000 Reasons. Yes. So the four of these amazing men of God, they come and put together their creativity and they wrote this song, Our God, and it was released in 2010. 12 years ago, right? So we hope that this song will enrich you and it allows you to come to the Lord with a lot of praise and to worship God in a manner that's amazing. So we're going to give thanks to the people who wrote this: Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Myrin, and Matt Redman. Thank you for your contribution to, I would say, mankind, for amazing song. Yeah. So let's start with this praise and worship song, and hopefully that prepares you to receive the message we're going to get today. Amen, haleluya. Baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk kita akan masuk dalam pujian kita. Dan pujian ini sekali lagi berjudul Our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan di pagi hari ini. Kiranya tangan kasih kuasa-Mu Tuhan memimpin kami untuk mengerti firman-Mu dengan indah. Sama-sama saudara terkasih, kita angkat pujian ini. Water that turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang indah di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya. Amen, amen. Yes, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengambil makna, mengertinya dengan lebih dalam, dan yang terpenting adalah sekali lagi menjalankannya di dalam kehidupan kita agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Oleh karena itu, saat ini juga kami persilakan hambanya di sini, Pastor Meta, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan Pastor Meta. Amen, amen, amen. It's amazing, sometimes when we think about how God speaks to us. When I got this message, I thought it was kind of weird at first. Yeah. Right? Because the title for today is Extending Your Life. Extending Your Life. And when I read this, it comes from Proverbs chapter 9, verse number 11. And then I went back and read a little bit more, because when I read 11 only, it sounded incomplete. So I went back one step to see what actually God meant. Right? So this comes from Proverbs chapter 9, verse 10 and 11. The focus is on chapter 11, right? But I mean on verse 11. But then 10 is the one that guides us into that. And this time I got it from the TPT, right? The TPT version. And to make it easier, I also went and looked at the ERV version, the easy to read version. Right? So let's read from Proverbs chapter 9, verse 10 and 11. From the TPT version of the Bible. It says here in verse 10, the starting point for acquiring wisdom is to be consumed with awe as you worship Yahweh. That's what we just did when we said our God is, in awe, in awesomeness, right? You praise God and you have to worship God. Then you can acquire wisdom. Wow, I mean, that's interesting. To receive the revelation of the Holy One, you must come to the one who has living understanding. I'm getting goosebumps, okay, when I read this verse 10. But verse 11 was the one that came to me. It says here in verse 11, wisdom will extend your life, making every year more fruitful than the one before. So that's the message that came. It says, God says, wisdom will extend your life, making every year more fruitful, more productive than the one before. So when I read that, I'm like, okay, Lord, when you say wisdom is extending your life, making every year more fruitful than the year before, great, cool. But what is this wisdom? So that's why I went back to verse 10. It says here, the starting point for acquiring wisdom is to be consumed with awe as you worship Yahweh. To receive the revelation of the Holy One, that means once you receive the wisdom, to receive it, you must come to the one who has living understanding. And living understanding is this kind of weird thing. Understanding that is living, understanding that is alive, understanding that is continuously coming to you. It's not like you get it and it's done. You have to continue getting it. Yeah. So I went and read the ERV version, right? It says here in Proverbs 9, verse 10 of ERV, it says, wisdom begins with fear and respect for the Lord. This one is very simple. Fear and respect for the Lord. Knowledge of the Holy One leads to understanding. So the one says living understanding, this one says leads to the understanding. When you have the knowledge of the Holy One, that means if you understand God, it leads to understanding. And it says in verse 11 here, wisdom will help you live longer. She will add years to your life. Wow. Wisdom will help you live longer. If you look from the physical, wisdom will keep you out of danger, will keep you out of trouble, will keep you out of sickness if you practice wisdom. Yeah. If you know wisdom only is useless, you have to practice it, right? Yeah. In the spiritual, wisdom will extend your life, will give you a longer life in spiritual, not just physical. So, if you want to be with God into the future, you must have God's wisdom. If not, you're not going to follow Lord into the promised land. Yeah. So I hope this gives you some understanding where we're going to go with this message today.
Ya, baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya sama-sama kita membuka firman Tuhan melalui Alkitab kita. Di sini saya sudah sediakan seperti biasanya Alkitab saya. Tetapi boleh juga menggunakan smartphone melalui versi terjemahan baru di dalam pembacaan melalui smartphone-nya. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Amsal 9 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Nah, coba ini berturut sekali ya, Pastor Meta ya, 9, 10, 11 ya kan. Ini nggak apa-apa. Kita akan lihat bagaimana kita akan lihat bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi untuk menuntun kita dengan lebih indah ya. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama menerima atau belajar mengenai extending your life. Ini kalau saya ambil kepada bahasa Indonesianya langsung ya, secara langsung ini bicara mengenai memperpanjang hidup kita. Berarti ini kalau dilihat dari judulnya aja ya, dari temanya aja Pastor Meta, ini cara bagaimana kita bisa hidup panjang, dalam arti usia kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan damai sejahtera ya. Karena bahagia ya kan, sejahtera ini yang akan membawa kita hidup di dalam hadirat Tuhan, dan ini akan memperpanjang umur kita karena kita menjalani kehidupan ini dengan tangan kasih Tuhan yang menyertai di dalamnya. Oke, yuk kita akan sama-sama memahami dengan lebih dalam apa maksud firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan membacanya Amsal 9 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat yang ke-11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Pastor Meta tadi sudah mengambil dua versi di dalam versi bahasa Inggris. Tumben ya hari ini ya, kita akan mengambil dua versi bahasa Inggris di dalam TPT dan juga ERV. Kalau ERV sudah biasa ya Pastor Meta ya, tapi kali ini kita mengambil satu firman Tuhan lagi di dalam bahasa Inggris melalui versi TPT. Saya akan mengambil garis besarnya saja ya kalau dalam TPT. Nanti kalau ERV nanti saya akan coba untuk translate langsung seperti apa bunyinya. Tetapi kalau di dalam versi TPT dikatakan di sana titik awal atau permulaan kehidupan kita untuk memperoleh hikmat adalah dengan dipenuhi kekaguman akan Tuhan. Jadi untuk kita mendapatkan hikmat Tuhan, untuk kita mendapatkan tuntunan Tuhan, untuk kita mendapatkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ini melalui kekaguman kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengalami pengaguman yang begitu indah di dalam Tuhan? Dengan cara menerima wahyu yang kudus, pewahyuan, yaitu Roh Kudus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itu nanti yang akan membawa kita kepada pemahaman untuk mempunyai kekaguman yang indah di dalam Tuhan. Jadi untuk mengawali kehidupan kita di dalam versi TPT ini bicara mengenai bagaimana kita boleh mendapatkan hikmat Tuhan melalui kekaguman kita akan Tuhan itu sendiri. Dengan cara menerima pewahyuan yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita memahami hidup di dalam Tuhan sehingga kekaguman itu kita rasakan. Nah, setelah kita boleh mengalami pengaguman akan Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, inilah hikmat yang akan kita dapatkan, dan ini dapat memperpanjang kehidupan kita. Karena di awal tadi saya juga sudah mengatakan bersama Pastor Meta bahwa kehidupan dengan umur yang panjang ini bukan berdasarkan angka. Karena kalau kita umur panjang juga ya Pastor Meta ya, katakan 90 tahun atau 100 tahun, tetapi kehidupan kita tidak sejahtera, kehidupan kita tidak disertai dengan tangan Tuhan, tentunya kita merasa oh my God, iya, penghukuman gitu kan, ini hidup apa sih? Tetapi walaupun kehidupan kita mungkin kita katakan singkat, ya kan, kita tidak merasakan hari demi hari terlewati dengan begitu indah. Inilah yang dikatakan hidup panjang. Dan ini boleh kita rasakan melalui hikmat. Bagaimana mendapatkan hikmat? Tadi sudah kita katakan melalui kekaguman kita kepada Tuhan. Dan ini setiap tahunnya akan membuat kita berbuah, dan berbuah untuk semakin ke depannya. Ini kalau di dalam versi TPT yang saya ambil secara garis besarnya. Nah, mari kita lihat di dalam versi ERV terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kembali kepada versi bahasa Indonesianya. Bagaimana pemahaman ini boleh saling berhubungan untuk membawa kita lebih dalam memahami firman Tuhan ini. Nah, di dalam ERV dikatakan kebijaksanaan. Kalau tadi hikmat.
Di dalam TPT dikatakan hikmat, tetapi di dalam ERV dikatakan kebijaksanaan. Dimulai dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, kalau kita gabungkan versi TPT dengan ERV, ya kan, hikmat dan kebijaksanaan itu boleh kita dapatkan, boleh kita rasakan, boleh menuntun dalam kehidupan kita di saat kita punya rasa takut dan rasa hormat serta kekaguman kepada Tuhan. Karena hikmat dan kebijaksanaan ini bukanlah diri kita yang menentukannya, tetapi hikmat dan kebijaksanaan Tuhanlah yang akan menuntun kita. Nah, untuk mendapatkan itu yaitu dengan rasa takut, rasa hormat dan kekaguman kepada Tuhan. Nah, untuk mendapatkan ini semua, kita dibawa kepada pengetahuan tentang yang Maha Kudus, yaitu Tuhan itu sendiri, pewahyuan yang datang kepada kita melalui Roh Kudus dan menuntun kita kepada pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Amen. Kebijaksanaan ini juga akan membantu kita, karena kebijaksanaannya bukan kebijaksanaan kita lagi, tapi kebijaksanaan Tuhan. Dan ini akan kembali lagi dikatakan memperpanjang kehidupan kita, karena akhirnya dari setiap masalah, dari setiap kesukaan, dari setiap sukacita yang kita lewati dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur di dalamnya. Amen. Ya, jadi kalau kita lihat dari versi TPT, dari versi ERV, ini juga dikatakan di dalam versi bahasa Indonesia Alkitab kita, ya kan, permulaan hikmat. Ini sama seperti apa yang dikatakan TPT, titik awal, permulaan. Ya kan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, ini merangkum antara versi TPT dan juga versi ERV tadi ya, Pastor Meta ya. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian dalam arti kekaguman, rasa hormat, ya kan. Ini membawa kita kepada pengertian untuk mengenal kebenaran Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-11 melalui bahasa Indonesia dikatakan, karena oleh aku umurmu diperpanjang, oleh kesejahteraan, oleh damai, oleh kasih, oleh bahagia, umur kita diperpanjang. Dan tahun-tahun di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kita masa demi masanya, hari demi harinya, akan ditambahkanlah segala hikmat dan kebijaksanaan itu. Wow, luar biasa sekali kalau kita melihat dari 3 versi ini ya, Pastor Meta. Mari kita pahami dengan lebih dalam, apa sih maksudnya kalau kita udah lihat gambaran dari firman Tuhan ini. Tentunya kita mau melihat dong, apa sih pesannya yang akan kita terima di pagi hari ini. Nah, silakan Pastor Meta. Yeah, so today's scripture actually is just telling us, how to extend your life, right? And that's by getting God's wisdom. It's because it says in verse 11, wisdom will extend your life. It will. It's very clear, right? But I needed to understand, God, what do you mean by wisdom? How do we get wisdom? There's so many ways to think of wisdom. Yeah. Right. So that's why we went and read verse 10 also, so that now you know how to get into God's wisdom. You need to get God's understanding. The only way to get God's understanding is to read the Bible. If you don't read the Bible, you can make up a lot of stories in your mind about how you think God is, but the Bible is the final truth. Yeah. Right? So you need to read the Bible. And let's go together now to the verse 11. Focus us on verse 11, right? It is guaranteed. It is a guarantee that comes with the terms and condition that we gain wisdom and understanding that come from the knowledge of God. If you don't have the knowledge of God, wisdom and understanding is not God's, it's your own. Yeah. So if you don't read the Bible and you don't understand and you don't follow what the Bible says, you are practicing your own wisdom, not God's wisdom, right? Yeah. Getting God's wisdom is, in verse 10 it says, to be consumed with awe as you worship Yahweh. Wow, that means as you worship God, you respect God, you fear God with awe. And this fear here doesn't mean you run away and hide. This fear here is respectful fear. You respect somebody only when you have fear or you have awe. That means, wow. Or I'm worried that if I don't make this person happy, or I don't do what they say, then there could be consequences. So there's a fear there. Fear for a parent, so fear for father, right? This is the one way to getting God's wisdom.
It also here says in ERV, begins with fear and respect of the Lord. I think a lot of us has lost that fear, lost that respect. I do not know about many of you. Many years ago, when I had an accident and I was in hospital for 1 year and a half, I gave up on God because I was saying, God, if you really bless me, why you put me through this suffering? 8 operations, every day crying from pain, right? And you know, after a while, you kind of give up. Because you do not know whether God really loves you. Because if somebody loves you, they won't let you suffer, right? That's what we all think. See, when you don't read enough of the Bible, you don't understand and you don't get wisdom, that's what you start thinking. So, we must get back into the situation of fear and respect of God. The fear and respect of God here is very, very different from being scared of somebody scolding you or punishing you. When you love somebody, you actually have this fear of hurting them, fear of disappointing them, fear of not doing the right thing for them. This is the kind of fear you must have for God. Okay? When we get the understanding, it comes with the knowledge of God, reading the Bible and letting God reveal Himself to us through the living understanding, how to live and apply an understanding. Living understanding meaning you are living that understanding of God. Because a lot of us understand, but we don't live that understanding. That's the problem. You know, you understand that if you do this, it's not healthy for you. You understand if you do this, it's not good for you. But you don't live it. You still do it. There is another message that will come one day that, you know, God says, do not curse. In the Bible, God says, do not curse. But a lot of us curse. We use swear words, we curse somebody, we curse somebody. But in the Bible, it says, do not curse. So, if you don't understand exactly what God says in the Bible and you don't apply that understanding in your living, in your living every day, you are going to have this problem of not receiving God's wisdom. God's wisdom is there for you to receive, for you to take. But most of the time we go, thank you, Lord, it's hanging around like grapes, right? But we don't take and eat it. Yeah, I see grapes, but I don't eat. I see God's wisdom, but I don't consume it. Okay? So, to gain God's wisdom, right, we must first understand and apply the knowledge of God by beginning with the fear and respect of God. I keep repeating this because a lot of us don't, right? Anytime you spend in seeking God's wisdom is an investment into your future. So when you go and read about God, you're investing in your future. And the more you read, the more you understand, the more you apply, the longer your life. Not just physically, but spiritually. Amen. And then you will understand how to deal with situations that very hard to understand. Why God? Why God? Why? When you don't have wisdom, you keep on asking why. Once you have wisdom, you stop asking why and you start walking with God. I'll give you an example, right? Just one simple example. Somebody says, come, hold your hand and walk. And you're going, why should I follow you? Why? What are we going to do? Where are we going to go? See, when you don't understand, you cannot walk. You are hesitant to walk. You might be forced to walk 2 steps, 3 steps, but it's so difficult to walk. Yeah. But once you understand God, God says, follow me, you won't ask, why God? Why like that? Why like that? Who? What? Where? You won't ask that, you just follow. Yeah. That's what it means here. The extension of your life, you cannot move forward if you don't understand and fear God. Once you understand and fear God, you will follow no matter where or what or how, what situation you will follow God. You will run into a fire with God if you understand. Amen. If you don't understand, you look at the fire and you go, oh, I'm scared of the fire. But my fear for God not as fearful as the fire. If I fear God, I'm not afraid of fire. If I fear God, I'm not afraid of challenges. If I fear God, I'm not afraid of what's in front of me. That's the understanding we need to live. That's why we call it the living understanding of God, which becomes our wisdom, which extends our life. Amen. God bless you.
It's a lot. Ya, panjang ya. Besok saya mulai komplain sama Pastor Meta untuk setengah-setengah ya, biar nggak ada yang kelupaan ya. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia dan juga dua firman Tuhan di dalam bahasa Inggris, dan kita juga sudah melihat bagaimana ada pemahaman-pemahaman di dalamnya yang memang kita boleh ambil menjadi poin-poin bagi kita di hari ini. Nah, kalau kita melihat dan memahami dengan lebih dalam lagi bahwa firman Tuhan ini yang pada pagi hari ini mengajarkan kita atau menunjukkan kepada kita sebenarnya bagaimana cara kita untuk memperpanjang hidup kita. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Memperpanjang hidup kita ini bukan bicara mengenai angka. Ya, ini harus dipahami dulu. Memperpanjang ini kalau hidup dengan umur itu lain loh. Hidup dengan umur itu berbeda ya. Kalau umur ya iya kita bicara tentang angka ya, kan berapa tahun, 70 tahun, 90 tahun. Tetapi kalau kita bicara mengenai memperpanjang hidup, ini berarti apa yang kita lewati hari demi hari di dalam diri kita, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, di dalam kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Ini yang dikatakan hidup atau kehidupan. Nah, oleh karena itu di sini pada pagi hari ini firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk mempunyai hidup yang lebih panjang, hidup yang lebih bermakna, hidup yang lebih luar biasa. Yaitu kalau tadi kita membaca firman Tuhan dan mengikutinya dari awal, ini bicara tentang hikmat Tuhan. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi ya, kalau di dalam kehidupan kita bersama Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, ini merupakan satu jaminan yang sudah kita miliki di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam Tuhan kita akan mempunyai hidup yang lebih panjang, atau kita boleh menjalani hari-hari kita dengan begitu indah. Tetapi ada cara, ada bagian, ada part yang harus kita mengerti juga. Karena kalau part ini atau bagian ini kita tidak mengerti, maka akhirnya yang dikatakan memperpanjang hidup kita itu tidak akan kita rasakan. Jadi kalau bahasa dunianya mungkin kita boleh mengatakan bahwa ini adalah satu syarat atau ketentuan, ya, yaitu satu bagian yang harus kita lakukan untuk kita boleh memperpanjang kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa poin yang sudah digaris bawahi, yang sudah kita berikan tadi. Kalau tadi Pastor Meta mengatakan ada 2 poin yang paling penting untuk kita ingat, untuk kita pahami bagaimana ini kehidupan kita bersama Tuhan itu dapat memperpanjang kehidupan kita. Yang pertama, tadi kita sudah bicara mengenai hikmat Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-11 sebagai fokus pada pagi hari ini, yaitu bicara tentang kebijaksanaan. Sekali lagi kami mengingatkan, kebijaksanaan di sini bukan bicara dari kebijaksanaan knowledge kita, diri kita, pola pikir kita, mindset kita, bukan bicara tentang itu. Tetapi kebijaksanaan di sini adalah bicara tentang kebijaksanaan Tuhan, yaitu bicara tentang tuntunan Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Ini yang harus dipahami dulu tentang kebijaksanaan itu sendiri ya Pastor Meta. Nah, untuk memperpanjang hidup kita, langkah yang pertama adalah kita mendapatkan kebijaksanaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Bagaimana caranya kita boleh mendapatkan kebijaksanaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan sudah menuntun kita tadi di dalam ayatnya yang ke-10 dan di dalam ayatnya yang ke-11, yaitu bicara tentang miliki dulu kekaguman akan Tuhan. Amen. Cara kita untuk memiliki kekaguman akan Tuhan, bagaimana cara kita menyembah Dia, bagaimana cara kita membawa Dia di dalam kehidupan kita, melibatkan Dia di dalam kehidupan kita. Langkah yang kedua yaitu caranya adalah mempunyai rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan terlebih dahulu. Amen. Jadi sekali lagi ya, yang pertama adalah bicara mengenai kebijaksanaan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara mempunyai kekaguman di dalam Dia. Untuk mempunyai rasa kekaguman di dalam Dia, kita harus memulainya dengan rasa atau mempunyai rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Amen. Ini yang poin yang pertama.
Ya, poin yang kedua di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11 ini adalah bicara mengenai setelah kebijaksanaan itu kita pahami, kita mendapatkannya di dalam kehidupan kita, cara selanjutnya adalah kita mengeplainya di dalam kehidupan kita. Begitu pemahaman datang, kita sudah mempunyai rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan, yaitu kembali kepada tuntunannya. Kembali kepada tuntunannya ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Berarti kita harus hidup di dalam firman itu. Dan bagaimana kita harus hidup di dalam firman itu? Kita mempelajari dan kembali untuk membuka firman-Nya setiap hari sehingga kita paham akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan disinilah pengetahuan tentang Tuhan menyertai kita. Jadi bukan pengetahuan tentang apa yang kita punya lagi ya, bukan pengetahuan berdasarkan knowledge kita sendiri, tetapi pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan kita. Jadi membaca Alkitab atau kembali kepada firman Tuhan itu, ini adalah poin yang kedua. Bagaimana kita boleh memperpanjang hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu sendirilah yang akhirnya kita paham apa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan mengungkapkan setiap rahasia-rahasianya, setiap rencana-rencananya, setiap hal-hal yang kita tidak mengerti, Dia akan ungkapkan semua di dalam firman Tuhan. Dan kita akan mampu memahaminya untuk menuntun kehidupan kita. Dan di saat kita memahami, akhirnya kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Jadi ada 2 poin di pagi hari ini yang harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan terkasih. Dan ini harus kita ingat terus, bukan hanya untuk hari ini aja ya, tetapi untuk selama-lamanya. Yaitu kebijaksanaan Tuhan yang harus kita miliki dengan cara punya rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan, menimbulkan kekaguman. Poin yang kedua bicara tentang hikmat Tuhan untuk menuntun kita memahami kebenarannya, memahami firman-Nya, sehingga tangan kasih Tuhanlah yang menuntun kita dalam path kehidupan kita. Jadi untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan kebijaksanaan, kita harus benar-benar mengerti dulu, kita harus benar-benar tahu dulu apa yang dimaksud dengan rasa takut dan rasa hormat. Kalau tadi Pastor Meta ya sudah membawa kita untuk mengerti kalau kita mengasihi seseorang, kalau kita menyayangi seseorang, kalau kita mengagumi seseorang, katakan kita fans dengan salah satu selebriti, salah satu artis, salah satu pelakon ya kan di TV, katakan demikian ya Pastor Meta. Kita mengagumi dia. Dari pengaguman itu akhirnya kita mengasihi dia, kita maunya yang berikan yang terbaik buat dia. Ya kan? Nah, dari hal ini akhirnya timbul rasa takut. Rasa takut ini bukan negatif, tetapi rasa takut yang berkata, jangan sampai aku menyakiti dia, jangan sampai aku mengecewakan dia, jangan sampai aku membuat dia menangis, jangan sampai aku membuat dia terluka. Ini yang dikatakan rasa takut. Jadi bukan kepada negatif yang, aduh nanti aku dihukum, aduh nanti aku begini, nanti bukan seperti itu, tetapi rasa takut yang dikatakan di sini akan kekaguman kita kepada seseorang, katakan demikian, adalah kita tidak ingin menyakiti dia. Nah, kalau bicara tentang rasa hormat, kita mengagumi seseorang, akhirnya kita mau melakukan yang terbaik terus buat dia. Akhirnya kita mau terus di dalam kehidupan bersama dia. Kalau bisa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia jalani di dalam kehidupannya, kita ada di dalamnya. Kita involve dengan dia. Ya kan? Kapan sih kita kalau mengagumi satu artis, kita tiap hari nggak buka Instagramnya dia, tiap hari kita nggak buka ini, kita pasti pingin tahu dong, oh hari ini dia bikin apa ya, hari ini dia punya album apa ya, hari ini dia memerankan film apa ya. Begitu juga kalau kita merasakan kekaguman kepada Tuhan. Jadi pengertian tentang rasa takut dan rasa hormat di dalam Tuhan diibaratkan seperti tadi contoh yang telah kami berikan, yaitu kita tidak ingin menyakiti dia, jangan sampai Tuhan menangis, jangan sampai Tuhan kecewa, jangan sampai Tuhan merasa terluka. Inilah rasa takut yang harus kita miliki. Dan rasa hormat yang kita miliki kepada Tuhan adalah apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang sudah Tuhan tentukan, kebenaran di dalam firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kita hidup di dalamnya, kita mau involve di dalamnya. Amen.
Nah, inilah yang dikatakan tentang rasa takut dan rasa hormat. Begitu kita memahami tentang bagian ini, akhirnya timbullah kekaguman yang sebenarnya. Di saat kekaguman itu timbul, inilah yang dikatakan kebijaksanaan dan hikmat yang menuntun kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang memperpanjang hidup kita. Jadi mari saudara terkasih. Kalau tadi Pastor Meta juga memberikan satu contoh terakhir ya, bahwa kalau kita ada seseorang yang tiba-tiba menarik kita begitu saja, tentunya kita akan menolak kita, karena kita tidak merasa tidak kenal, kita merasa asing, kita merasa ini orang apa sih, tujuannya apa sih, maksudnya apa sih, karena kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Tetapi di saat seseorang itu kita mengenal dia, ya kan, kita tahu dia siapa, bagaimana backgroundnya, dan rencana dia dengan kita itu apa, baikkah, burukkah. Begitu kita mengetahuinya, akhirnya kita tahu kalau dia seseorang yang baik, yang ingin membawa kita untuk melangkah maju. Tentunya kita mau dong dituntun dengan dia. Kita mau, ayo melangkah bareng sama aku untuk menuju kebaikan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Begitu kita mengenal Tuhan, begitu kita tahu dia, rencananya dan segala sesuatu yang sudah dia rancangkan bagi kita, masa iya kita ogah untuk ikut dengan dia? Nggak mungkin kan? Iya nggak sih Pastor Meta? Gitu loh. Tentunya sama halnya dengan kita mengenal seseorang, mau membawa kita maju, tentu kita mau ikut dia, karena kita sudah tahu kredibilitasnya dia. Kita sudah tahu apa yang dia lakukan selalu berhasil. Setiap orang yang dia bawa selalu berhasil. Katakan demikian. Apalagi Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan itu dengan begitu baik, kita mengenal Tuhan dengan begitu dahsyat, di saat dia mau menarik kita, masa iya kita ogah? Kalau manusia aja kita kenal dengan baik, kita mau ikuti, bagaimana Tuhan yang mempunyai segalanya, yang kita kenal kebenarannya, rencananya yang begitu baik dan selalu baik, kita tidak mungkin ogah untuk mengikuti Tuhan. Amen. Nah, oleh karena itu sekali lagi tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, poinnya adalah mengajarkan kita bagaimana kita mempunyai kehidupan yang panjang, memperpanjang hidup kita, di mana kita boleh menikmati setiap hari di dalam kehidupan kita, baik itu susah, baik itu senang, baik itu masalah, baik itu kesukaan, kedukaan, apapun itu kita menikmatinya dengan indah karena kita memahami Tuhan melalui kebijaksanaan dan hikmat yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Amen. Nah, untuk sampai ke titik ini, tentunya tadi di awal saya juga sudah mengatakan bahwa ada partnya, ada bagiannya. Kalau bahasa dunianya ada syarat dan ketentuannya. Ya kan, kalau kita mau ngeplay paspor, ya kan, kalau kita mau mengeplay visa, kalau kita mau pergi ke negara lain, kan ada syarat dan ketentuan yang harus menjadi bagian kita dong, menyediakan dokumen dan yang lain-lainnya. Begitu juga kita. Kalau kita ingin mempunyai kehidupan yang panjang, atau kita berpikir gue mau memperpanjang hidup gue nih, menikmati hidup, ada bagian kita juga yang harus kita lakukan. Ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Bukan berarti kita tinggal diem aja dan menunggu Tuhan, gak enak banget nih hidup gua hari ini, lo lakukan sesuatu lah. Nah, bukan begitu, tetapi ada bagian dan cara yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan. Nah, ini bagaimana caranya? Silakan Pastor Meta. Well, the thing about this, just now what Pastor Emma mentioned, also is something that I want to stress a little bit. We can live a long life, age-wise. We can live to 90, we can live to 100, we can live to 120, but we are not alive. Iya, itu dia makanya kan. We are not alive. We are actually in torture mode. Right? We are just surviving. We are not alive. Many of us are in that stage. Especially when we get older, it gets to a situation where we don't know if we are alive anymore. And that's sad, right? Today, what it means by extending your life, it is also said in the Bible, with long life I shall serve God, I shall serve Him. With long life I shall serve you, Lord. That's in the Bible. Yeah. What do you mean by long life? Long life, I give you long life, meaning it's a service to God. And the service to God doesn't mean you go to God and just every day sit down there with fruits for God. No, God doesn't want you to serve Him that way. He wants you to serve Him by living your life in a manner that enrich people around you. So how do you go through these steps that will get you to that level?
right? The first thing is always about prayer. And it's going to be hard for you to pray if you don't understand who you are praying to, why you are praying to Him. I mean, you can't do the how if you don't know who, what, and why. Yeah. Right? You can't. You really don't know how to do it. That's why you need to understand who is it that you are praying to. And the Bible is the only way for you to find out who this is. If you understand who God is, you understand what He wants. If you understand what He wants, you understand why He wants it. Yeah. And when you understand who, what, why, you know where to do it. Yeah. You know when to do it. A lot of times people say, God is so mysterious. God is mysterious only when you don't have His wisdom. So prayer will have to start in a level where you start learning how to pray through the Bible if you don't know how to pray. Read the Bible and then you'll see how David prayed. You'll see how Jesus prayed. You'll see how Peter prayed. You'll see how all of these great people that has been close to Jesus and God has prayed before. Yeah. And that will teach you how to pray. And prayer is the only way to talk to God. Only way. So if you are having a conversation, that's actually prayer. And if you do not know how to pray anymore after you've said so many times, so many years, so many years, you find that maybe it's not getting through, or you think God is not listening to you, then maybe it's time for you to do prayer, praise, worship together. Because praise and worship completes your prayer. It says in verse 10, praise in awe. Don't just praise and sing and feel sad. A lot of people go into praise and worship, they cry. The cry here should be cry of joy, not Amen. cry of sadness, self-pity. A lot of people cry because, oh, I'm so suffering. No, I cry because, Lord, I'm crying with joy that you have saved me in my terrible shape. So cry of joy and cry of sadness is very different. Yeah. When you cry in sadness, God is going, I thought you think you're safe. I thought you think that you're blessed. But why are you crying in pity? But if you're crying in awe, crying in rejoice, God says, now you know that you're blessed. So that's why you don't need to do prayer, praise, and worship. Yeah. The praise and worship completes your prayer. And it proves to God that you know that you are safe, you know that you are blessed, and you are starting to walk in your blessing. Amen. That's what you need to do. The action will come to in a moment. Ya, jadi saudara terkasih, kalau tadi kita sudah melihat pemahamannya dan ada 2 poin yang kita terima pada pagi hari ini melalui firman Tuhan di dalam Amsal 9 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Jadi untuk setiap pribadi yang menerima firman Tuhan di pagi yang luar biasa ini, yuk saatnya kita mengerti bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang hidup dengan kebijaksanaan dan hikmat, dan dari Tuhan itu sendiri yang menuntun langkah kita dengan cara-cara yang baru saja kita pahami dengan baik. Nah, untuk kita boleh memahami cara ini, untuk kita mengerti bagian kita sehingga kita boleh benar-benar mengerti kebijaksanaan Tuhan dan hikmatnya yang menuntun di dalam kehidupan kita, ini boleh kita dapatkan dan kita lakukan sebagai tuntunan, sebagai sikap hati, sikap diri di dalam kehidupan kita melalui berdoa. Ini adalah langkah yang pertama dan tidak akan pernah kami berhenti untuk mengatakan akan hal ini. Kenapa selalu berdoa yang pertama? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Kenapa nggak memberikan berkat kepada orang lain? Dan cukuplah, nggak perlu berdoa gitu, nggak berbohong. No. Karena dari doa itu sendiri, tadi kami sudah menjelaskan bahwa kebijaksanaan, hikmat itu didapatkan melalui kekaguman akan Tuhan. Bagaimana kita boleh mengagumi Tuhan kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Dia? Bagaimana kita boleh mengagumi Tuhan kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang Dia? Bagaimana kita boleh mengagumi seseorang dengan begitu indah dan luar biasa kalau kita nggak tahu latar belakangnya dia, kita nggak tahu bagaimana dia berkarya? Nggak mungkin kan?
tentu ada begitu banyak hal yang luar biasa sehingga kita punya kekaguman dengan seseorang. Nah, kalau kita kembali kepada Tuhan itu sendiri, Dia tidak berbatas, kasihnya luar biasa, bahkan tidak ada satu hal pun yang membawa pengertian tentang Dia kepada hal yang negatif. Nah, kalau tidak ada satu hal pun pengertian yang membawa kepada hal yang negatif, berarti kita benar-benar mengagumi Dia dengan segenap hati. Nah, dari berdoa inilah kita punya kekaguman itu. Kita memiliki kekaguman itu karena kita berkomunikasi dengan Dia, kita paham maunya Dia apa. Tadi Pastor Meta sudah merangkai ada 3 hal, yaitu apa, kenapa, dan satu lagi apa tadi Pastor Meta? Who, what, why. Jadi siapa, apa, dan kenapa, ya. Karena kalau kita sudah mengerti akan hal ini, siapa Dia, mengapa Dia, kenapa Dia mau mempunyai rencana yang seperti ini, akhirnya kita boleh mendapatkan kekaguman itu. Dan ini semua bisa kita dapatkan melalui posisi dan sikap hati kita atau sikap diri kita dalam berdoa. Karena lewat berdoa inilah kita akan mendapatkan tuntunan-tuntunan yang benar, pemahaman-pemahaman yang benar tentang rencana Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, dan menuntun kita masuk kepada kebenaran firman-Nya. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Ini bagian kita yang pertama. Nah, bagian kita yang kedua, di saat kita sudah menerima tuntunan Tuhan di dalam doa-doa kita, penuhilah setiap kehidupan yang kita lewati ini dengan sukacita. Sukacita ini adalah memuji Tuhan. Ya kan, menyembah, memuji, praise and worship, yang selalu memberikan kemuliaan-kemuliaan untuk nama Tuhan, baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku kita. Ini yang dikatakan pujian penyembahan, praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan dengan mulut kita, dengan perbuatan kita yang selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi sangat disayangkan kalau setiap kita memuji Tuhan, baik dari pujian lagu ya, ataupun dari pujian perkataan, pantun atau puisi, katakan demikian, atau yang lain-lainnya, tetapi hati kita itu serasa tidak ada pengharapan. Gitu, menangisnya itu bukan menangis bahagia, tapi menangis kepada, aduh Tuhan gimana Tuhan, aduh Tuhan aku nggak tahu lagi ya, gitu, tidak berpengharapan gitu. Padahal kalau kita tahu persis ya kan, untuk memperpanjang kehidupan kita itu adalah pengharapan juga di dalam Tuhan, itu berarti perkatakan perkataan-perkataan yang terus memuliakan Tuhan. Amen. Baik melalui perkataan mulutmu atau perkataan melalui tingkah lakumu, sikapmu. Nah, jadi yang kedua ini, langkah yang kedua ini juga sangat penting ya. Berdoa adalah kita dengan Tuhan secara individu, secara pribadi. Tetapi dalam pujian penyembahan, di dalam langkah yang kedua bicara tentang praise and worship itu sendiri, ini bicara tentang kita dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan apa yang orang lihat di dalam kehidupan kita, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan pengharapan di dalam Tuhan, memperkatakan kemenangan demi kemenangan. Sehingga kita dan hidup kita boleh kita nikmati dan juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang dikatakan memperpanjang hidup. Kita menikmati setiap halnya. Walaupun mungkin kita rasa susah ya, kita rasa lelah, capek, tetapi kita karena mengerti maunya Tuhan, rencananya Tuhan, akhirnya kita nikmatin semuanya dengan indah. Amen. Karena kita tahu tangan Tuhan di sana untuk menuntun kita. Jadi bagian kita yang pertama adalah kembali kepada berdoa itu sendiri, sikap hati, sikap diri kita, dan bicara tentang yang kedua ini tentang pujian penyembahan, yaitu kita keluar dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi pujian penyembahan ini bicara tentang sikap diri melalui perkataan dan perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amen. Ya, Amen. langkah yang ketiga, silakan Pastor Meta. Well, in the action component, right? Faith, promise, everything that we know about. If we don't have an action to it, it's dead. Yeah. It's stated in James 4, right? So, when we think about it, when I pray and I keep praying and I seeking God's wisdom, patience, and strength, what does it mean in action? Let me give you an example. If you think that somebody in your life is very intelligent, is wise, has wisdom, you will always call them and say, hey, I need your advice. I have this problem and I think, maybe I should do this. And what do you think? Because you're going to ask them for their wisdom, for their intelligence to help you. And sometimes
You have a problem where you're angry with somebody, you call somebody and say, you know what, I'm so angry with this person, what should I do? I cannot handle this person. That's where you're borrowing somebody's patience. You're talking to this person so that this person can guide you through the wisdom that they have for you to be able to borrow their patience also. So that now you become more patient because you believe them. And through that, you also get the strength to continue your life. I mean, we do that with a lot of friends. Many people go to Facebook and see their friends, what they say, because they get wisdom from their friends through Facebook or through WhatsApp or whatever, and they get patience and strength in the same process. Because if they don't get the wisdom, they cannot get the patience, they cannot get the strength. Yeah. A lot of us do that with friends, family, husband, wife, girlfriend, boyfriend, whatever, teacher, brother, sister. It doesn't matter who it is. We do that a lot around us. But we don't do the same thing with God. Yeah. In fact, we should do it with God first before we go to anybody else, right? But okay, some of us go and talk to friends, and friends will say, hey, I think you should pray lah. Pray more, you know. Then you go, okay, God, I pray. But your prayer to God, seeking God's wisdom, is very different. Yeah. You say, God, I herald you, and you do not know how powerful God is. You think you know, but you don't know. You need to read the Bible. Then you know what God can do. You know what God can do through Jesus, who has given you authority to do the same. Once you understand that wisdom, God's wisdom, not your friend's wisdom, I tell you, the amazing power of God's wisdom in you will give you so much confidence. You get your friend's wisdom ready, you say, okay, I can continue. If you get God's wisdom, I can fly. Right? You get your friend's patience, you can deal with the situation. You get God's patience, you can deal with anything. You get your friend's strength, you can wake up every morning and say, I'll try again. You get God's strength, people will lean on you. This is what the action you must start doing. Read the Bible. Come on, open. Go and read the difficult parts of the Bible and don't understand, never mind. Say, God, I don't understand. I need your wisdom to understand this. And watch God open your mind. Let God open your eyes. Let God open your heart to receive all of this in a manner that when people see you, they go, wow, this guy has so much wisdom. Actually, no, it's God's wisdom flowing through you. Because if it's your own wisdom, you will never understand the Bible. And a lot of people come and say, Metta, you know, it's amazing how you can see the Bible. Just one line, you can see so many things. Trust me, it's not me, it's God. God gives me this, God lead me, God guide me, and I just have to follow. Yeah. Be obedient. If you have this action in you, I promise you, God's blessing that's all around you will flow through you. If you don't let it flow, you block it, it cannot flow. You have to open the door to let it flow. And when it flows, more will come. I hope that bless you. Iya, jadi langkah yang ketiga, sekali lagi ini bicara tentang tindakan kita. Kalau kita sudah melakukan komunikasi dengan Tuhan secara pribadi, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan melalui doa kita. Dan juga langkah yang kedua, bagaimana kita juga mengeplay, maksudnya kita membawa hal itu di saat kita sudah memulainya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saatnya kita melihat lingkungan kita, kehidupan kita, apa yang kita lewati hari demi harinya, dengan terus memperkatakan kekuatan, kemenangan, pemujian kepada Tuhan itu sendiri. Nah, langkah yang ketiga bicara tentang tindakan ini adalah jangan kita akhirnya yang kita lakukan sudah berdoa, yang kita katakan sudah kata-kata kemenangan, kata-kata yang luar biasa untuk bisa memuliakan Tuhan. Tetapi begitu tindakan kita di saat kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, di saat kita berhadapan dengan hal-hal yang susah menurut kita, dan di saat kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, kita lupa bahwa langkah yang pertama harusnya kita kepada Tuhan, yaitu komunikasi kita sendiri dengan Tuhan. Bagaimana kita memberitahukan Tuhan, ya kan, aduh Tuhan kenapa begini, aduh Tuhan kenapa begitu, ini susah banget. Ini yang harusnya kita lakukan, tindakan kita yang pertama kali, ya kan. Padahal kita sudah mengerti langkah-langkahnya. Tetapi begitu kita diperhadapkan dengan situasi ini, bukan terkadang sih, kebanyakannya malah kita datang kepada teman, ya kan, datang kepada saudara, datang kepada orang tua, datang kepada adik, atau apapun itu yang kita rasa kita bisa mendapatkan jalan keluar dari mereka. Bahkan terkadang kita melihat ramalan-ramalan, ya kan, bahkan kita mungkin melihat media-media sosial untuk orang-orang yang kita anggap
boleh memberikan solusi dari permasalahan kita. Nah, ini kan sangat ini ya, kalau menurut saya sangat disayangkan begitu loh. Padahal kita sudah tahu langkah yang pertama itu berdoa. Berarti begitu kita menghadapi sesuatu hal yang tidak mengenakan, kita harus kembali kepada komunikasi pribadi kita dong. Gitu, jangan kita keluar daripada itu. Nah, begitu kita tahu langkah yang kedua adalah memuji Tuhan dan memperkatakan kemenangan-kemenangan bagi kehidupan kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita melalui tindakan dan perkataan kita. Tetapi begitu kita menghadapi satu situasi yang tidak mengenakan, justru kita terpuruk. Kita lupa bahwa kata-kata kemenangan, perkataan kemenangan itu bukan untuk Tuhan, tetapi itu juga untuk diri kita sendiri, membangkitkan harapan, membangkitkan motivasi, sehingga kita bisa melihat tuntunan Tuhan untuk membawa kita kembali kepada kebenaran firman-Nya, membawa kita kembali kepada janjinya, membawa kita kembali kepada pengertian dan kekaguman kita akan Tuhan itu sendiri. Karena di saat kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan, dan kita tidak paham kembali tentang kekaguman kita kepada Tuhan, akhirnya semuanya sia-sia, semuanya useless, semuanya tidak akan pernah berarti. Pemahaman tentang firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini pun, di saat kita tidak mengeplainya dengan benar dalam kehidupan kita, maka di saat kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, ini tidak akan berlaku dan tidak akan benar-benar kita rasakan. Jadi tindakan kita, yang ketiga bagian kita di dalam tindakan kita adalah mengeplai ini setiap saat, setiap waktu seumur hidup kita. Yaitu mempunyai kekaguman, rasa hormat, rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan ini bukan hanya berhenti untuk hari ini saja. Bukan hanya untuk kita latih pada hari ini saja, atau hanya 1 minggu saja, atau hanya 1 bulan saja, tidak. Tetapi seumur Tuhan kasih kepercayaan di dalam kehidupan kita, disitulah kita mengeplainya. Amen. Ya, jadi rasa kagum ini bukan hanya di saat kita terima kebaikan Tuhan, wah kagum, gitu. Begitu ada dalam situasi terpuruk kita nggak kagum lagi, malah kita gimana sih Tuhan, kok gini sih hidupnya. Nah, ini yang terus harus kita apply. Rasa kagum, takut, hormat, kebijaksanaan, hikmat. Ini yang harus kita punya, kita miliki di seluruh kehidupan kita, dalam arti setiap saat, setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Inilah akhirnya kita boleh mengerti, memperpanjang hidup itu gimana caranya ya. Ini, hal ini yang harus kita pahami dengan baik. Amen. Ya, jadi inilah tema firman Tuhan dan poin-poin yang kita terima di hari ini. Sekali lagi, jangan hanya berhenti di hari ini saja untuk mengeplai ini semua, tetapi seumur-umur, sehidup-hidup, sebagaimana Tuhan mempercayakannya di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Amin. Ya, kita sampai di ujung dari Morning Breakfast with God pada pagi hari ini, ataupun renungan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada pujian kita yang terakhir dan kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing, kami Pastor Meta Emayu kembali rindu untuk mengajak kita semua untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Praise you, Father. Amen, Lord. Thank Yes. you, Jesus. Lord, we thank you, Lord, that you have given us authority to talk to the Father direct. Thank you, Jesus, that you've given us a lot of points in the Bible that shows how to come to the Father, Amen. how to heal others, Yes. how to bless others. We thank you, Lord. By this, we are extending our lives. Yes, Lord. Thank you, Father, that you have given us your wisdom. Amen, Jesus. That your wisdom give us patience that we will never have. And with this patience and wisdom, Lord, we get strength like Samson that can fight any challenge, that will withstand any situation. Amen, Jesus. Even when we are suffering from the worst sickness, we still can walk strong in you, Lord, Amen, because of Jesus. your wisdom and your patience with us. Yes, Lord. Lord, let this flow through us and touch others. That they will see your wisdom flow from us. They will see your strength come from the patience that you give to us, Lord, that we can guide others. Amen. Lord, let this flow in each and every one that's watching this, that hears this message, so that they gain your understanding. Amen. They gain your precious blessings through the living understanding of the Lord. Amen. So Lord, we thank you for this message that you have blessed us tremendously. Continue to bless others through us. Amen, Each Jesus. and every one of these members that's watching this, let them take this message and apply it in their lives. That it, just like applying it in them, others around them get affected. I believe, Lord, that this is your power. I believe that you are going to make this happen. In Jesus' name we pray. Amen.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami memahami untuk memperpanjang kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan, dan menikmati segala kehidupan kami, menikmati segala apa yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan, melalui kebijaksanaan-Mu, hikmat-Mu, melalui kekaguman akan Engkau Tuhan, dan kami mempelajarinya pada pagi hari ini. Dan tidak hanya untuk hari ini saja Tuhan, dan kami membawa pesan firman-Mu untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk Pastor Meta yang boleh membawa kami untuk memahami pengertian ini dengan lebih dalam, dan juga terima kasih untuk setiap doa yang disampaikan. Sekali lagi kami mengimani, kami menerima, kami mengaminkan segalanya, dan kami meletakkannya di dalam tangan kasih kudus-Mu yang indah Bapa. Terima kasih. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam setiap kehidupan-Mu. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan, apapun itu. Milikilah kekaguman akan Tuhan, mempunyai rasa takut dan hormat akan Dia. Maka kebijaksanaan Tuhan dan hikmat-Nya menuntun engkau untuk meraih segala sesuatunya dengan luar biasa, menjadi sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Dan diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam kehidupanmu bersama keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan keluarga besarmu, serta setiap individu-individu yang berada di sekitar engkau. Tidak akan pernah ada habisnya kami mengingatkan, mari kita tetap terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau anak-anak Tuhan di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita anak-anaknya. Segenap hati mari kata-kata haleluya. Amen. 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 Baik saudara terkasih, kita akan mengangkat satu pujian untuk mengakhiri morning breakfast atau renungan harian kita di pagi hari yang luar biasa ini ya. Pujian ini berjudul Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Dan pribadi yang boleh menciptakan karya ini ataupun dipopulerkan oleh salah satu saudara kita terkasih yang bernama Victor Reittraben ya, kalau saya nggak salah ya, Victor Reittraben. Nah ini di dalam albumnya dia yang berjudul Berjalan Bersama Tuhan atau Walk with God. Ini akan kita sama-sama bawakan. Tetapi sebelum kita membawakan pujian ini, beberapa informasi yang akan kami sampaikan adalah untuk setiap pribadi yang membutuhkan prayers, counseling, ataupun juga pemahaman tentang firman Tuhan secara lebih dalam lagi, boleh menghubungi kami, Pastor Meta MIU, di dalam gereja kami ya, melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Dan juga untuk pribadi yang mungkin rindu untuk menyanyikan pujian-pujian tentang kemuliaan Tuhan, begitu kita mengasihi Dia. Ini programnya kami lakukan setiap pagi jam 6 pagi waktu Malaysia, jam 5 pagi waktu Indonesia, ini melalui YouTube kami yaitu GKA Holy Ministries. Jadi apabila ada pujian yang ingin dinyanyikan bersama, boleh juga menghubungi kami di dalam gereja kami. Dan juga untuk yang rindu mengundang kami untuk webinar ataupun juga khotbah atau penyampaian firman Tuhan atau pelayanan doa dan yang lainnya, juga boleh menghubungi melalui gereja GKA Holy Ministries kami. Tetapi yang harus dipahami dan digarisbawahi adalah kami melakukan setiap pelayanan gereja kami ini melalui pelayanan secara online. Kami tidak melakukan secara offline untuk sementara waktu karena ada beberapa hal, situasi, kondisi dan yang lainnya. Jadi semuanya akan kami lakukan secara online. Nah, ini boleh menghubungi kami yaitu GKA Holy Ministries, nomor telepon ataupun nomor WhatsApp Malaysia yaitu +6 0164081478 atau boleh +6 016 408 1478. Dan untuk nomor Indonesia yaitu +62 811 979 1478. Kami juga bekerja sama bersama GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Johnson Manurung. Ini kami melakukan kerjasama di dalam pelayanan Healing Ministries. GKA Pemenang akan melakukannya secara langsung melalui media sosial yaitu Facebook GKA Pemenang itu sendiri. Ini dilakukan setiap hari Rabu jam 2 siang hari ini ya. Yes. Hari ini jam 2 siang waktu Indonesia, jam 3 sore atau petang waktu Malaysia. Nah, ini boleh
bagi setiap pribadi yang membutuhkan dukungan doa ataupun memerlukan doa pelepasan atau doa kesembuhan, ini boleh menghubungi langsung beliau, hambanya Bapak Pendeta Jameson Manurung melalui nomor telepon +62 812 63 83 269, atau boleh menghubungi kami juga, nanti kita yang akan mengarahkan untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Ya, demikianlah informasi yang kami berikan dalam setiap program kami. Mari saatnya kita siapkan hati kita untuk membawakan pujian ini sebelum kita kembali kepada aktivitas kita. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Bapa yang indah. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berpisah sementara waktu. Kita akan berjumpa kembali besok pagi di waktu yang sama melalui Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Kami berdua, Pastor Meta Emma di sini mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap hal yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Baik saudara terkasih, mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi yuk. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Allah yang indah. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin Tuhan Yesus, amin Tuhan. God bless you. God bless you. Bye. Bye.